Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari analisis COS, controllability, observability, stability dari suatu sistem. Di video sebelumnya kita sudah menghitung sampai sini, sampai persamaan karakteristik. Video sebelumnya terpotong karena ada error dalam HP saya. Nah, ini adalah lanjutannya. Sudah saya cek ulang bahwa hitungan kita sudah benar, bahwa persamaan yang dihasilkan adalah seperti ini: min lambda pangkat 3 plus 4 lambda kuadrat plus 5 lambda sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini namanya persamaan karakteristik, persamaan karakteristik dari sistem yang kita analisa. Nah, kalau persamaan ini mudah untuk difaktorkan, faktorkan untuk mencari nilai eigennya, nilai lambdanya. Kalau tidak mudah, maka gunakan kriteria Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz ini sangat membantu untuk mengetahui kestabilan dari suatu sistem tanpa harus kita mencari nilai eigennya, karena polinomial yang dihasilkan, persamaan karakteristik yang dihasilkan bisa jadi berupa polinomial dengan pangkat yang sangat banyak, misalkan 3 ke atas tuh sudah biasanya cukup susah bagi kita untuk mencari akarnya, lambdanya atau nilai eigennya. Maka kita akan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz untuk mengetahui kestabilan dari sistem yang kita punya. Nah, dari persamaan ini akan kita terapkan kriteria Routh-Hurwitz. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau ada polinomial yang bentuknya seperti ini berarti pangkat tertingginya adalah n. N bisa berupa bilangan berapapun, yang jelas bilangan bulat. Nah, ini pangkatnya ini disusun semakin ke bawah semakin turun. Jadi pangkat n-1 dan seterusnya sampai pangkat 0 atau lambda saja. Atau tanpa lambda nantinya. Nah, ini terus koefisien dari masing-masing variabel tadi ditaruh di sini, disusun dengan urutan AN, AN-1, AN-2 dan seterusnya. Jadi zigzag, turun naik dan seterusnya. Habis itu kita mencari B1, B2, B3 dan seterusnya. Kemudian C1, C2, C3, semakin ke bawah nanti D1, D2, D3 dan seterusnya sampai habis, sampai lambda pangkat 0. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya bersifat rekursif. B1 adalah perkalian antara AN-1 dengan AN-2 dan seterusnya bla bla bla. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini kan B1. Kalau yang kita cari B1, nilainya itu diperoleh dari perkalian AN-1 dengan AN-2. Jadi begini, dikurangi dengan AN dikali AN-3. Jadi silang. Ini kali ini dikurangi ini kali ini dibagi dengan yang di sini. Tuh ya. Untuk memudahkan hafalan, biasanya saya pakai ilustrasi demikian. B2 itu adalah hasil kali antara menyilang, ini kan B2, menyilang antara AN-1 dengan AN-4 dikurangi dengan AN dikali AN-5 dan dibagi dengan yang di sini. Selalu pembaginya adalah di sini. B3 juga demikian. B3 berarti AN-1 dikali yang ada di sini dikurangi AN dikali yang ada di sini, terus dibagi dengan AN-1 dan seterusnya. Makanya disebut dengan rekursif karena terus berlanjut selama yang di sini ada isinya. Kemudian setelah B1, B2, B3 terisi, kita akan mencari C1. C1 juga demikian. Nyarinya sama,
B1 kali AN-3 dikurangi AN-1 kali B2, jadi menyilang, ini kali ini kurangi ini kali ini, dibagi dengan B1. Pembaginya selalu yang ada di atasnya, di sini. Kemudian C2 sama begitu, B1 dikalikan AN-5 dikurangi AN-1 dikalikan B3 diper dengan B1. Kalau ada D1 dan seterusnya juga begitu bentuknya sama. Itu ya, itu adalah kriteria Routh-Hurwitz. Sekarang kita terapkan pada soal yang kita punya, persamaan karakteristik yang kita punya. Saya tulis ulang tadi, min lambda pangkat 3 plus 4 lambda kuadrat plus 5 lambda sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan karakteristik yang kita punya. Kita fokus pada ini. Berarti kita akan menuliskan, kalau kalian masih pemula, tuliskan AN-nya berapa, AN-1 dan seterusnya. Nah, ini karena N-nya pangkat tertingginya adalah 3, maka N-nya adalah 3. N-nya adalah 3, berarti bisa kita tulis saja A3 sama dengan min 1. A2 sama dengan 4. A1 sama dengan 5. A0 gimana? A0-nya sama dengan 0, karena nggak ada. Nah, ini kita masukkan ke tabel. Kita bentuk tabel seperti ini. Jadinya tabelnya adalah lambda pangkat 3, lambda kuadrat, lambda pangkat 1, lambda pangkat 0. Kemudian kita susun A3, A2, A1, A0 secara zigzag. Min 1, 4, terus 5, 0. Jadi karena kita cuma punya 4 ini, ya kita nulisnya cuma sampai sini. Min 1, 4, 5, 0. Kemudian kita isi yang di sini dan yang di sini. Cara mengisi yang di sini, kita ikuti rumus yang tadi. Atasnya ini 4 kali 5, 4 kali 5, min ini dikalikan min 1 kali 0, min 1 kali 0. Dibagi dengan yang ada di sini, 4. Berarti jawabannya adalah 20/4. 20/4 adalah 5. Nah, yang sekarang yang di sini berarti 4 dikalikan posisi yang di sini. Yang di sini karena nggak ada berarti 0. 4 kali 0, 0. Min 1 kali 0 juga 0. 0 kurangi 0, 0. Dibagi 4, 0 dibagi 4 ya 0. Berarti di sini 0. Kemudian kita isi yang di sini. Ini mengisinya juga begitu. Posisi di sini kalikan di sana, berarti 5 dikalikan 0 dikurangi 4 kalikan 0 diper berapa nih? Diper yang di sini berarti 5. 0 min 0, 0, 0 bagi 5, 0. Nah, berarti tabel yang kita miliki adalah seperti ini. Kalau kita rapikan ini agar tidak bercampur dengan hitungan, saya tulis ulang lambda pangkat 2, lambda pangkat 0. Ini min 1, 5, 4, 0, 5, 0, ini 0. Nah, kriteria Routh-Hurwitz itu bisa menganalisa kestabilan tanpa mencari nilai eigennya. Karena nilai eigen tadi didapatkan dari akar persamaan, sedangkan akarnya tidak mudah bagi kita untuk mencarinya dengan cara faktorial. Jadinya kita pakai ini. Nah, gimana taunya? Taunya adalah dari kolom pertama pada tabel. Kolom pertama tuh maksudnya yang ini. Kalau terdapat perubahan tanda pada tabel, kolom ini maksud saya, kolom pertama pada tabel ini namanya kolom pertama.
Kalau terdapat perubahan tanda, artinya di sini negatif terus positif, 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 berarti terdapat satu kali perubahan tanda, yakni dari negatif ke positif yang di sini. Berarti ini mengindikasikan adanya satu nilai positif pada nilai eigen, sehingga sistem menjadi tidak stabil. Jadi simpulannya adalah gini. Oleh karena terdapat perubahan tanda pada kolom pertama di tabel Rutherford, maka sistem tidak stabil. Nah, dengan kriteria Rutherford ini kita bisa mengetahui bahwa sistem tidak stabil tanpa perlu kita mencari nilai eigen. Ini adalah cara alternatif bagi kita untuk mengetahui sifat kestabilan suatu sistem. Terdapat contoh lain untuk menggunakan kriteria Rutherford untuk menganalisis kestabilan suatu sistem, dapat dilihat di modul yang saya berikan. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.